kami dengar dari sebelum kedatangan ke sini kan memang khusus ke yang di kasus di Ketapang, Pak. Itu seperti apa, Pak? Hasil dari rapat yang sudah dilakukan. Ya, teman-teman, kunjungan kerja kami secara spesifik ke Kalimantan Barat mengundang dua institusi mitra kami, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Kedua-duanya hadir lengkap sekali, jajarannya sampai Polres di level Polda sampai Kejari di level Jati. Ini lengkap sekali dan paparannya cukup lengkap, masing-masing lebih dari setengah jam dan digambarkan secara detail. Sekarang apa poin-poin yang kami dapatkan dari sini? Pertama, khusus untuk Kejaksaan Tinggi dulu, kami concern betul banyaknya putusan bebas dari kasus-kasus yang melukai hati kita sebagai warga negara. Dari 39 case yang mereka tangani, 8 vonis bebas. Dan salah satunya itu yang emas, yang sekian ratus kilo itu ya. Dan itu saya kira melukai. Karena itu kami akan kejar terus itu sampai nanti dengan jaksaan apa upayanya kalau sudah di vonis bebas ini. Dan ini menjadi ajaran dan keprihatinan kita, bahkan serius kami untuk menanyakan kenapa bebas, apakah ada unsur-unsur lain atau sejak awal tidak serius menangani kasus ini sehingga akhirnya vonis bebas. Ini termasuk Kejati Kejaksaan Tinggi di Kalbar ini paling banyak vonis bebasnya, dan itu yang kerugian negara yang sangat besar. Itu yang dari Kejati. Hal-hal lain secara umum saja dari Polda cukup banyak tadi disampaikan. Saya concern sekali dengan perbatasan karena ada 5 kabupaten atau 5 polres ya, yang langsung berbatasan dengan negara sebelah, dan itu rawan sekali penyelundupan baik narkotika, perdagangan orang. Bahkan saya tadi menyoroti soal penyelundupan terenggiling, karena di kampung kami di Asahan sana itu banyak penyelundupannya, ternyata juga banyak datang dari Kalimantan Barat ini. Tapi tadi dijawab oleh Pak Kapolda, saya senang sekali kalau tidak mungkin yang menyelundupkan atau yang mengambil atau yang membunuh terenggiling ini orang dari sini, terutama Dayak, karena itu mereka cintai binatang. Jadi orang luar ini yang mengambil ini untuk diselundupkan. Nah, bukan soal terenggiling semata-mata, tapi kulitnya itu bahan utama sabu. Itu concern kita ada kan? Sabu nanti balik lagi ke kita. Gitu. Jadi 2 kali dia dapat. Nah, yang kedua, terenggiling ini pahlawan ekosistem. Dia yang memakan semut dan rayap untuk menyelamatkan hutan kita. Nah, kalau terenggiling ini habis, maka kita yang akan ekosistem kita yang terganggu. Nah, saya concern sih. Terakhir, kasus penembakan. Kebetulan sebelum kami datang kemari, hampir semua kami di Komisi 3 mendapatkan laporan dari masyarakat lewat WA, lewat dan seterusnya. Dan tadi juga kami terima semacam aliansi mahasiswa, organisasi di bandara. Dan tadi kami tanyakan, sudah dijelaskan secara detail. Sekarang kami menganggap penjelasan itu sangat bagus dan laporannya lengkap, detail sekali. Teman-teman, ini detail sekali, dan pihak Polda memang berkeyakinan karena ini nggak mungkin dijawab setiap hari ke publik, nanti menimbulkan banyak pikiran-pikiran lain, dan ini sudah masuk di persidangan, berkasnya sudah dianggap lengkap dan sidang sudah dimulai. Nah, kami tadi meminta kepada Polda dan Kejati atau Kejarinya yang nanganinya itu, bukalah akses masyarakat seluas-luasnya, terutama keluarga korban untuk mencari keadilan, dan masyarakat juga yang memberi concern terhadap kasus ini, biarlah palu hakim yang memang disediakan undang-undang untuk mengambil keputusan atas peristiwa ini. Oke, sepanjang yang kami dengarkan tadi penjelasan dari Polda dengan rekonstruksi yang dilakukan dan gambar-gambar yang ditunjukkan dan dianggap sudah lengkap dengan visumnya, seluruh kronologisnya, maka saya meminta kita semua, baik kepolisian, kejaksaan, dan masyarakat, terutama korban yang mencari keadilan, mari kita sama-sama di persidangan mengikutinya. Dan saya kira dengan persidangan yang terbuka, semua orang bisa menangkap makna dan proses itu sendiri. Dan keadilan memang harus ditegakkan untuk kasus ini. Alat uji utamanya tentu ada di
ruang persidangan. Kami menerima banyak sekali pengaduan-pengaduan itu. Tentu sekali lagi kehadiran kami kemari juga bagian dari pengaduan yang datang ke Komisi 3 kami tanyakan langsung, sehingga tidak perlu lagi datang ke Komisi 3, malah Komisi 3-nya yang datang kemari dan sudah dijelaskan. Dan dengan demikian kami juga akan mengawasi, melihat persidangan itu berjalan. Jadi biarlah ruang tempat itu menjadi, kita anggap, mencari keadilan yang sesungguhnya. Saya kira itu saja, teman-teman. Oke, siap. Makasih ya. Terima kasih, Pak. Oke.